Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Halal. Gimana kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Oke, Sobat Halal, saya ucapkan selamat datang kembali ya. Dan terima kasih sudah klik video ini ya. Selamat datang kembali di Halal Talks ya, podcast Halal Talks episode ke-7. Gak kerasa ya, sudah di episode ke-7, di mana 1 sampai ke-6 kita cukup bahas banyak ya. Pokoknya semua tentang halal. Dan episode 7 ini itu berasal atau kita buat dari keresahan atau banyaknya permintaan dari sobat halal. Khususnya di episode ke-6 kemarin. Episode ke-6 kemarin kita bahas itu tentang kesalahan-kesalahan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal, dan itu banyak yang reguler dan banyak yang minta pembahasan khusus untuk self declare. Maka dari itu kita di sini jawab nih permintaan dari sobat halal, yaitu kita akan kupas tuntas self declare. Dan tentunya di samping saya kita bawakan pemateri yang tentunya relevan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu Bang Urfi. Bang Urfi, beliau adalah bagian dari LP3H Hidayatullah dan sehari-harinya ngurusin self declare ini ya. Jadi beliau lah yang menjadi tombak ujungnya ya, paling penting lah di LP3H Hidayatullah yang sehari-hari ngurusin pelaku usaha self declare. Gimana Bang Urfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik Bang Urfi. Jadi siap ya, kita langsung mulai ini. Baik, Bang Urfi, mungkin dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Apa itu self declare, Bang Urfi? Terima kasih banyak Bang Bay atas momen dan waktunya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa self declare bukan berarti pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal sendiri. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, self declare ini merupakan mekanisme sertifikat halal yang diberikan kepada pelaku usaha usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dari BPJPH pastinya. Nah, disebut self declare karena pelaku usaha menyatakan bahwa yang digunakan dan dalam proses produksinya ataukah bahan-bahan yang digunakannya itu sudah memenuhi kriteria halal tertentu. Nah, yang pastinya juga didampingi oleh pendamping halal. Pendamping halal ya. Nah, berarti tadi disampaikan karena tanya sobat halal banyak yang keliru nih Bang Urfi nih. Banyak yang ngira self declare berarti artinya tinggal ngisi form terus tiba-tiba sertifikat halal terbit. Nah, itu kayak gimana tuh? Emang banyak salah arti ya tentang self declare ini ya? Ya, betul sekali Bang Bay. Jadi masih banyak yang mengira bahwa cukup mengisi formulir atau membuat surat pernyataan sudah bisa mendapatkan sertifikat halal. Kenyataannya gimana? Tetap ada proses yang dilakukan sesuai dengan regulasi. Sesuai regulasi ya. Jadi nggak cuma sekedar isi formulir terus dapat gitu, nggak ya? Tidak. Bang Mufli, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita bicara tentang self declare dan siapa nih yang bisa menggunakannya, kira-kira kayak UMKM atau apa sih sebenarnya yang bisa pakai jalur self declare ini? Self declare itu diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat tertentu. Nah, misalnya menggunakan bahan yang jelas kehalalannya. Proses produksinya sederhana. Tidak menggunakan bahan yang memiliki resiko tinggi serta memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi juga. Nah, kalau produknya menggunakan bahan yang kompleks, memiliki produksi yang rumit, atau menggunakan bahan yang membutuhkan pemeriksaan lanjut seperti audit, nah itu masuk pada skema reguler ya. Berarti tidak semuanya bisa self declare ya? Tidak semuanya bisa self declare. Produk-produk tertentu. Berarti pelaku usaha atau sobat halal kalau mau ngajuin harus cek dulu ya, apakah dia self declare atau reguler gitu. Dan ini hanya untuk UMKM. Berarti skala mikro skala yang menengah dan besar itu nggak bisa ya Bang Urfi? Nggak bisa. Bang Urfi. Bahkan untuk jasa kosmetik itu tidak masuk pada skema ini. Semua kosmetik langsung masuk reguler. Betul. Karena pastinya kan prosesnya memerlukan proses audit begitu. Memerlukan proses audit. Sedangkan untuk pendampingan
di self declare itu hanya ada pendampingan oleh pendamping. Sebagai orang yang menyaksikan bahwa memang betul produk yang dimiliki oleh pelaku usaha ini sudah halal. Sedangkan kalau reguler itu oleh auditor halal ya. Betul. Oke, Bang Mufli, menarik sekali ya. Selanjutnya nih Bang Mufli, saya masuk ke bagian yang paling menarik untuk kita bahas juga. Di sini saya bawakan dengan sebuah pertanyaan yang unik, yaitu mitos dan fakta Sobat Halal. Mitos dan fakta, karena saya coba pelajari dari banyak komentar dan juga dari internet ya, banyak tentang mitos dan fakta tentang self declare ini. Jadi langsung aja. Yang pertama tentang mitos dan fakta, Bang Mufli. Self declare itu pasti gratis. Itu banyak banget pertanyaan atau yang mengajukan, atau ya itulah sebuah mitos atau fakta sih. Sebenarnya self declare itu gratis, Bang Urfi. Oke, yang pertama ya itu gratis. Iya, itu gratis. Untuk program Sehati. Untuk program Sehati. Yang perlu kita pahami bahwa dalam self declare itu ada 3 fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau yang disediakan oleh regulasi. Nah, yang pertama program Sehati. Program Sehati. Yang mana ini sertifikat halal gratis. Sertifikat halal gratis. Untuk tahun 2026 sendiri, pemerintah menyediakan 1,35 juta. 1.350.000 ya. Gratis ya. Gratis. Dan yang kedua ada namanya sertifikat halal mandiri. Sertifikat mandiri. Yang mana pelaku usaha yang akan membayarkan prosesnya seharga 230 per satu pelaku usaha. Ya, betul, satu berarti usaha. Bisa gratis juga, bisa bayar juga. Ya. Gitu. Kemudian ada juga ya skema yang ketiga itu adalah fasilitasi. Ya, biasanya ini diperuntukkan ataukah digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataukah lembaga-lembaga yang ingin membantu sertifikasi dengan melalui program Sehati. Berarti tetap gratis ya di fasilitasi ini. Untuk pelaku usahanya dibayarkan oleh yang fasilitatornya itu ya. Menarik. Biasanya sih dana-dana CSR digunakan di situ. Berarti kalau bahas mitos dan fakta, sebenarnya mitosnya berarti faktanya iya, tapi nggak semuanya benar gitu betul. Ya. Faktanya gratis betul, tapi terbatas ya. 1,3 tapi batasnya juga lumayan ya. Nah, untuk Sehati ini itu dibagi setiap provinsi. Provinsi ya, biar rata ya. Nah, untuk Jawa Barat sendiri di tahun 2006 kemarin sudah habis. Sudah habis. Kota provinsi. Jadi banyak pelaku usaha yang mengajukan dia beralih ke sertifikat halal mandiri. Baik. Kalau misalkan udah habis, berarti dia udah nggak bakal bisa ambil untuk ini ya. Masih bisa. Jadi dalam kota provinsi ini habis, akan dibuka kota nasional. Kota nasional, apa itu kota nasional? Kota nasional ini kota umum yang disediakan oleh pemerintah, yang mana dari beberapa wilayah yang tidak habis dimasukkan pada kota nasional. Dan itu bisa dipakai oleh provinsi yang sudah habis. Gitu. Jadi masih ada tetap kemungkinan ya. Untuk saat ini masih ada. Masih ada kemungkinan. Warga Jabar keren juga ya, bisa langsung habis untuk ininya. Tapi masih daerah-daerah lain mungkin masih banyak ya untuk yang Sehati ini. Masih banyak. Oke, Bang Mufli. Mitos dan fakta berikutnya nih, Bang Urfi. Banyak yang bilang kalau ya nama juga self declare ya, berarti tidak perlu ada pendampingan dong. Nah, itu gimana tuh? Itu mitos atau fakta? Tidak ada perlu pendampingan atau tidak perlu ada pemeriksaan lah, karena kan udah self declare aja. Itu mitos. Mitos ya. Jadi faktanya apa? Jadi untuk self declare itu harus ada pendampingan. Berarti harus ada ya. Betul, harus ada pendampingan. Pendamping ini namanya pendamping PPH. Pendamping PPH. Itulah orang yang sudah mengikuti pelatihan di LP3H. Gitu. Jadi udah tersertifikasi ya. Betul. Tersertifikasi dan didampingi sama pendamping PPH-nya untuk melakukan pemeriksaan sampai dapat sertifikat halalnya. Iya, dan dalam prosesnya itu kan pendamping ini akan mengecek semua bahan yang digunakan, prosesnya seperti apa, sampai alur pengecekan ke Komite Fatwa. Sampai sampai sertifikatnya terbit. Menarik.
Terus juga ada mitos dan fakta berikutnya tentang UMKM itu pasti bisa untuk ajukan self declare. Itu gimana, Bang Urfi? Itu fakta. Itu fakta ya? Iya. Oh. Jadi semua UMKM bisa mengajukan self declare. Bahkan yang baru-baru ini misalkan yang dia tidak positif risk kayak bakso itu juga berarti bisa? Bisa. Wih, menarik ya. Bahkan sekarang itu warteg itu bisa. Warteg juga bisa masuk. Karena sebelumnya kalau nggak salah warteg itu harus reguler ya. Iya betul. Sekarang bisa untuk etapan terbaru warteg bisa. Warteg bisa. Oke. Semua UMKM. Nah, sobat halal ini banyak banget Bang Urfi yang UMKM dan semangat banget untuk tahu self declare ini karena kayaknya habis ini sobat halal yang udah dengerin langsung kita hajar ya. Kita gas buat proses sertifikasi melalui skema self declare. Oke. Bang Urfi ada lagi nih. Kayak kalau misalkan tadi ini sobat halal mungkin udah mau ngurus nih. Terus kan kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kira-kira apa sih kayak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengajuan self declare? Ya. Yang paling sering terjadi di mana data produk tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Oh gitu. Nah kemudian ada juga bahan yang dilampirkan itu tidak memiliki SH. Tidak memiliki SH, jadi bahan-bahannya itu tidak ada SH-nya ya. Nah disitulah tugasnya pendamping untuk memberikan pengarahan, edukasi kepada pelaku usaha. Jadi pendamping itu bukan cuma sekedar periksa, terus dia juga ngedampingin ya? Dia ngedampingin, dia mengarahkan juga. Misalkan tadi bahannya itu belum ber-SH, dia dampingin buat cari supplier yang ada SH-nya. Ya, contohnya minyak, dia menggunakan minyak jelantah yang tidak memiliki SH kan. Jadi dia pendamping ini mengarahkan untuk memakai minyak yang sudah bersertifikat halal. Oke. Nah, yang paling krusial juga di mana pelaku usaha ini mengganti bahan setelah sertifikat itu terbit. Nah, ini salah satu hal yang fatal ya. Jadi setelah disertifikat halal, dipastikan bahwa bahan yang digunakan itu terus ya. Menarik. Berarti itu ya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Catat tuh sobat halal, apalagi khususnya yang mau ngajuin sertifikat halal melalui skema self declare, biar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, apalagi kan Bang Urfi ini memang sehari-harinya ngurusin pengajuan self declare kan, jadi udah paham kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, jadi dicatat dan jangan sampai ngelakuin kesalahan yang udah disebutkan tadi. Terus Bang Urfi, sebelum terakhir ya, ada juga mungkin sobat halal yang pingin cari pendamping tapi belum dapat pendamping. Terus juga mau nanya-nanya lagi self declare lebih lagi ke Bang Urfi, kira-kira bisa nggak Bang Urfi? Bisa, sangat bisa. Ke mana tuh? Ya bisa cek di Instagram ataukah di WA untuk LP3 Hidayatullah. Kita sangat terbuka untuk konsultasi dan jika ingin menanyakan tentang pendampingan juga kita sangat terbuka. Boleh cantumin nomornya ya? Boleh. Di sini ya, sobat halal, nomornya ada di sini, bisa dihubungi. Nanti mungkin kalau sobat halal masih pingin nanya lebih detail lagi tentang self declare, bisa ke nomor tersebut. Baik, Bang Urfi, sebelum ditutup mungkin ada tips nggak buat sobat halal atau ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan atau closing statement lah buat sobat halal? Sobat halal, jangan ragu untuk mengurus sertifikat halal. Sertifikat halal adalah bentuk komitmen pelaku usaha untuk terus menjaga kualitas kehalalan produk. Wih, keren. Dan juga ini peluang usaha ataukah peluang bagi lulusan SMA, ayo bergabung untuk pendampingan halal sebagai pendamping proses halal. Pendamping PP3 ya. Luar biasa Bang Urfi, nggak berasa nih kita sudah di akhir segmen. Dan sekali lagi untuk sobat halal yang mau bertanya-tanya lebih lanjut bisa ke nomor yang tadi yang sudah ditampilkan ya, karena kita bisa jumpa lagi nanti di sana. Dan kalau yang kangen nanti tunggu aja, bulan depan kita akan upload lagi untuk episode ke-8 di bulan Agustus. Baik,
Terima kasih banyak Urfi sudah menyempatkan waktunya untuk ikut podcast Halal Talks di episode 7 ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Halal ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dan saya Ubaidillah Nafis serta Bang Urfi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Urfi.